Pak, obatnya segera diminum, masih kan? Obat sudah habis sejak kemarin. Biar uangnya kekumpul dulu, nanti tak belikan lagi. Jul, tolong kakekmu ambilkan minum. Iya, Bu. Itu juga gara-gara Bapak begadang dengan Pak Marto. Membicarakan apa sebenarnya? Hanya hal dia bercerita tentang berita-berita yang ada di televisi tentang kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah, provokasi yang akan memecah belah persatuan. Untung saja televisi kita rusak. Jadi dalam beberapa hari bulan ini aku tidak melihat berita-berita busuk itu lagi. Ini kakek minumannya. Terima kasih ya Cah Ayu. Bu, bulan ini sudah ditagih bayar SPP, sudah nunggak 1 semester. Apa sebaiknya aku berhenti sekolah saja ya, Bu? Oh, jangan pernah berpikir kamu yang berhenti sekolah. Harusnya kamu itu berpikir untuk kuliah, habis itu cari kerja. Jelas saja belum tentu dapat kerja enak. Ya kok kamu berpikir berhenti sekolah? Maafkan aku ya Dri. Sekarang aku di rumah ini hanya menjadi bebanmu saja. Aku juga sangat menyesalkan pada anakku yang seharusnya bisa menjadi kepala rumah tangga. Kalian yang baik malah pergi tanpa kabar. Kalau saja fisikku masih kuat, pasti aku akan membantumu untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Pada waktu muda, fisik si kakek begitu kuat. Apa tidak berat kek menggotong tandu Jenderal Sudirman semasa berdirinya? Kami itu berdelapan, Duk. Bergantian menggotong tandu Pak Derman. Rasa lelah dan lapar kami tergantikan oleh kebanggaan kami menggotong tandu Sang Panglima Besar. Beliau telah mengajarkan banyak hal pada kakek tentang semangat hidup, cinta tanah air, dan persaudaraan, dan masih banyak lagi kami pelajari dari beliau. Zaman sudah berkembang pesat, Pak. Kita sudah terlupakan oleh zaman. Nasib Bapak sekarang ini jauh terpuruk dari orang-orang yang tidak ada jasanya sama sekali terhadap bangsa ini. Dan Bapak sudah terlupakan oleh waktunya dengan sendirinya. Iya, aku juga sadar akan hal itu. Tapi, apakah persoalan akan selesai dengan hanya kita menyalahkan orang lain? Bapak masih ingat betul betapa nenekmu sangat senang saat diberi kain jari oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman juga memberikan sarung kepada kakekmu ini. Mungkin itulah pemberian satu-satunya dan terakhir dari Pak Dirman kepada kakek. Tapi imbalan terbesarnya adalah tentang semangat hidup dan perjuangan dari beliau. Mau kemana kek? Jalan-jalan keluar tiap bagi kesehatan kakek. Kalau hanya duduk dan merenung di dalam rumah. Baidri, woi, kok gak dibukain pintu toh? Maaf, Pak. Tadi saya masih menyelesaikan setrikaannya nanggung. Takutnya nanti hangus, Pak. Alah, terserah apapun alasanmu. Kan juga ada anakmu. Sudah siap uangmu? Ini sudah batas terakhir dari janji saya kamu sebelumnya.
Tapi maaf Pak, untuk kali ini saya belum bisa membayar. Aku sebenarnya juga tidak tega dan juga kasihan sama kalian. Sekarang gini deh, kalian tanda tangani surat ini dan rumah ini akan menjadi hak milikku. Tanah dan rumah ini tidak akan aku serahkan kepadamu. Ini harta satu-satunya yang kami miliki. Hei, Kek, kalau tidak mau tak ambil, ya lunasi hutangnya. Pak, tolonglah kami, Pak. Ibu masih banyak tanggungan yang harus difikirkan untuk memenuhi kebutuhan kami. Saya akan bekerja keras untuk melunasi hutang ibu saya. Saya janji, Pak. Ini urusan orang dewasa. Kamu ini masih kecil, nggak boleh ikut campur. Sudah nak. Ini adalah barang berhargaku yang paling berharga. Mudah-mudahan bisa melunasi semua hutang-hutang kami. Apa ini Kak? Kalian ini mempermainkan saya. Untuk apa saya barang seperti ini? Untuk kain pel. Kamu jangan sembarangan. Ini adalah sarung dan kain jari pemberian dari Jenderal Sudirman. Barang itu mungkin berharga bagimu, tapi tidak sama sekali bagiku. Dan tetap juga kalian tidak bisa melunasi hutang itu. Berarti kamu ingin membuat kami menjadi gelandangan. Aku itu dulu berjuang untuk kemerdekaan bangsa sini, agar kalian bisa hidup enak. Tapi kenapa kalian masih tega-teganya menyanyiakan orang seperti kami? Wih, Kek, kami tidak mau berdebat lebih lama lagi. Tidak ada gunanya lagi. Sekarang, karena tanggung jawab kalian tidak dapat diselesaikan, maka sesuai perjanjian, sertifikat atas tanah dan rumah ini menjadi milik hak kami. Silakan kalian cari jalan keluar sendiri. Lalu, kita mau tinggal di mana, Bu? Maafkan aku Pak, tapi waktu itu sudah tidak ada jalan lain selain meminjam kepada Pak Alvin. Nasi sudah menjadi bubur. Barangkali inilah alur kehidupan yang harus kita jalani. Bagiku tidak masalah walaupun aku harus hidup di jalanan, karena masa mudaku aku sudah terbiasa diterpa hidup keras, berjuang untuk kemerdekaan meskipun tidak secara langsung memegang senjata, tapi mengabdi pada jenderal besar menjadi kebangsaan tersendiri bagi hidupku. Beliau telah mengajarkan untuk kuat dan hidup menjalankan hidup ini. Aku akan kuat, jenderal, tetapi aku tidak akan kuat apabila menyaksikan anak dan cucuku hidup di jalanan. Aku sudah terbiasa dengan kerasnya hidup, tapi aku tidak akan kuat apabila harus menyaksikan kesengsaraan di masa depan anak dan cucu.